Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran statistika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ukuran data-data, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang apa itu kuartil ya. Kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Misalkan pada data tunggal ini, kita sudah mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Langkah selanjutnya, kita bagi data ini menjadi 2 bagian sama besar dengan median ya. Nah, di antara data yang terkecil dan median, kita bagi 2 sama besar juga. Ini nanti yang disebut Q1 atau kuartil bawah. Sedangkan median itu sama dengan Q2 atau kuartil tengah. Di antara median dan data terbesar, kita bagi 2 sama besar juga. Ini nanti yang disebut dengan Q3 atau kuartil atas. Jadi, kuartil itu membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyaknya. Misalkan ini contoh data tunggal yang ganjil ya. So, ada suatu data yaitu 23, 45, 65, 30, 24, 18, 52, 43, dan 15. Maka langkah yang pertama kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ternyata ada berapa data ini? Ada 9 data. Langkah yang kedua, kita menentukan Q2 atau mediannya. Karena datanya ganjil, seperti langkah yang sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, maka nilai mediannya adalah di data yang ke-5. Jadi, mediannya atau Q2-nya itu adalah 30. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan Q1. Perhatikan ini. Nah, data setelah sebelumnya median itu ada berapa data? 4 data. Karena genap berarti dia nanti Q1-nya adalah diantaranya, yaitu diantara 18 dan 23. Maka tinggal kita jumlahkan, kita bagi 2 ya. 18 ditambah 23 dibagi 2. 41 dibagi 2, yaitu hasilnya nanti 20,5. Jadi Q1-nya nanti ketemu 20,5. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan Q3. Berarti kita cari data setelahnya median sampai data yang terbesar. Ternyata ada 4 data, berarti tengah-tengahnya diantaranya, yaitu diantara data ke-7 dan data ke-8. Berarti Q3-nya kita jumlahkan 45 dan 52 kita bagi 2. Nanti ketemu 97 dibagi 2, maka hasilnya adalah 48,5. Jadi setelah data diurutkan, kita ketemu Q2, selalu Q1 dan Q3. Paham ini ya? Perhatikan contoh data tunggal genap berikut ini ya. Ini ada suatu data, karena belum urut, maka langkah yang pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Ternyata ada 10 data. Jadi langkah selanjutnya kita tentukan keduanya atau mediannya. Karena datanya genap, maka mediannya nanti terletak di antara ya. Ternyata data tersebut diantaranya data ke-5 dan data ke-6. Maka Q2-nya kita jumlahkan data ke-5 dan data ke-6-nya, yaitu 6 dan 7 dibagi 2. Jadi 13 dibagi 2 nanti ketemu 6,5. Q2-nya atau mediannya sudah ketemu 6,5. Langkah selanjutnya kita tentukan Q1 ya. Perhatikan ini. Data terkecil sampai median itu ada berapa data? Ternyata ada 5 data. Ganjil ya. Berarti nanti Q1-nya terletak di data ke-3. Tengah-tengahnya ya. Jadi Q1-nya nanti ketemu 5. Langkah selanjutnya kita tentukan Q3, berarti setelah median sampai data terbesar. Ada 5 data ganjil ya, berarti nanti terletak di data ke-8. Jadi Q3-nya ketemu 8 ya. Langkah selanjutnya kita mencari kuartil untuk data berkelompok. Nanti ada rumusnya ini ya, yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FKS per FKI dikali P. Dimana nanti letak kelasnya QI
sama dengan I per 4N, karena kuartil itu membagi 4 data sama banyaknya ya. Nah, pengertiannya apa ini? Nah, I itu kuartil ke I dengan I 1, 2, dan 3. Jadi nanti kalau Q1 berarti I-nya itu 1 ya. Kalau Q2 berarti nanti I-nya adalah 2. Kalau kuartil 3 berarti nanti I-nya adalah 3. Tergantung nanti kuartil apa yang ditanyakan. I1 berarti kuartil 1. Tinggal kita ganti saja I-nya sesuai kuartilnya. TB itu tepi bawah, kelas kuartil ke I. N itu banyaknya data. FKS frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FKI itu frekuensi kelas kuartilnya, sedangkan P itu panjang kelasnya. Perhatikan contoh data berkelompok berikut ini ya. Nah, dari data tersebut kita akan mencari kuartil pertamanya. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Kelas pertama frekuensinya 5, kelas kedua 5 ditambah 17 berapa? 22. Nanti 22 ditambah 20 berapa? 42. Dan seterusnya ya. Ternyata kita peroleh frekuensi terakhirnya adalah 80. Berarti ini nanti N-nya adalah 80. Langkah yang kedua kita menentukan letak kelas kuartilnya ya. Jadi letak kelasnya tadi apa? QI sama dengan 1/4 I per 4N ya. Karena yang ditanyakan Q1, maka I-nya kita ganti 1, berarti 1/4 N, dimana N-nya adalah tadi berapa? 80 ya. Nah, jadi nanti 1/4 dari 80 adalah 20, berarti nanti letaknya di kelas kedua ya, yaitu di frekuensi 22 ya, karena dia 20. Jadi nanti kelas Q1-nya berada di kelas kedua, yaitu di antara 59 sampai 66. Ini kelas kuartil pertamanya atau kelas Q1-nya. Langkah yang ketiga menentukan tepi bawah kelas kuartil. Nah, di antara 59 sampai 66 ini tepi bawahnya berapa? Yaitu 58,5. Langkah selanjutnya menentukan FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Jadi berapa di sini? 5 ya sebelumnya. Terus menentukan FKI atau frekuensi Q1-nya. Berapa ini? 17 ya. Yaitu selanjutnya yang keenam menentukan P atau panjang kelasnya. Di antara 51 sampai 58 ada berapa data itu? Ada 8 data. Jadi panjang kelasnya ada 8. Paham ya? Kita masukkan saja langsung ke rumus kuartil. QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FKS per FKI dikali P. Karena yang ditanyakan kuartil pertama berarti Q1, TB-nya tadi kita mau 58,5, 1/4 dari 80 ya, dikurangi 5 FKS-nya tadi, frekuensi tempat Q1-nya itu 17, panjang kelasnya 8. Tinggal kita coret, berapa ini? 20 ya. 20 dikurangi 5, nanti ketemunya berapa? 15. Nanti 15 kali 8, 120. 120 dibagi 17, nanti ketemunya 7,06. Kita tambahkan dengan 58,5, maka ketemunya nanti 65,56. Perhatikan ini ya, nanti Q1-nya 65,56. Terbukti ya, dia terletak di antara kelas kedua, yaitu di antara 59 sampai 66. Perhatikan contoh data kelompok berikut ini ya. Nah, misalkan kita akan mencari kuartil tengah atau Q2-nya ya. Dimana Q2-nya letaknya adalah 2/4 N. Ketika kita sederhanakan itu menjadi berapa? 1/2N ya. Berarti ini sama saja dengan letak median. Jadi dimana karena letak Q2 itu sama dengan letak median, maka cara mencari kuartil kedua itu sama dengan mencari median, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mencari kuartil atas atau Q3-nya ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menentukan
FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Nah, seperti sebelumnya ya. Langkah yang kedua, menentukan letak kelas kuartil. Karena yang ditanyakan Q3 berarti 3/4N ya, dimana 80 kita bagi 4, 20, nanti 20 dikali 3 itu adalah 60. Berarti nanti kelasnya terletak di kelas keberapa ini? Kelas kelima ya, di antara 83 sampai 90. Langkah selanjutnya kita tentukan tepi bawah kelas kuartil yaitu 82,5. Kita tentukan FKS-nya, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu di sini ya 54. Frekuensi kelas kuartilnya di 16. Panjang kelasnya sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu 8. Kita masukkan ke rumusnya. Karena yang ditanyakan Q3 kuartil atas atau Q3, TB-nya kita masukkan 82,5, 3/4 ya, karena Q3 3/4N, N-nya 80. Tadi kita mau berapa? 60 ya. 60 dikurangi 54 berapa? 6. Jadi 6/16 dikalikan 8. Kita sederhanakan. Nanti 6 dibagi 2 ketemunya 3. Kita jumlahkan dengan 82,5. Jadi Q3-nya nanti akan ketemu 85,5. Paham ini ya? Jadi ukuran letak data itu kita akan membahas tentang apa? Kuartil, desil, dan persentil ya. Kuartil itu membagi data 4 bagian sama besar. Jadi nanti I-nya 1, 2, dan 3. Letaknya I/4N karena membagi 4 data sama besar dengan rumus kuartil seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan desil itu data yang membagi 10 bagian data sama besar. Jadi nanti I-nya dari 1 sampai 9 dengan letak I/10N karena membagi data 10 bagian sama besar. Jadi nanti di rumusnya I/4N kita ganti menjadi I/10N karena membagi 10 data sama besar. Begitu juga dengan persentil ya. Persentil itu membagi data 100 bagian sama besar. Jadi nanti I-nya dari 1 sampai 99 dengan letak I/100N ya. Membagi 100 bagian. Begitu juga dengan rumusnya. Nanti kita ganti I/100N karena persentil itu membagi data 100 bagian sama besar. Jadi ini rumus kuartil, desil, dan persentilnya. Pada slide ini kita akan belajar tentang desil ya. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di samping hitung nilai desil ke-6 atau D6-nya. Nah, langkah yang pertama sama dengan sebelumnya ya, yaitu kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Langkah yang kedua kita tentukan letak kelas desilnya. Di mana letak kelas desil itu rumusnya I/10N. Karena yang ditanyakan desil ke-6 atau D6 berarti I-nya kita ganti dengan 6, yaitu 6/10 dikali 80 N-nya ya. Kita coret, ternyata 6 dikali 8 itu hasilnya nanti 48. Jadi nanti kelasnya terletak di kelas ke-4, yaitu di antara 75 dan 82. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tepi bawah kelas desil. Di sini berarti tepi bawahnya 74,5. Langkah yang keempat kita menentukan FKS-nya, frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu berapa? 42 ya. Frekuensi kelasnya, frekuensi desil ke-6-nya berapa? 12 ya. Panjang kelasnya sama dengan tabel sebelumnya yaitu 8. Kita masukkan ke rumus desil ya. Karena yang ditanyakan D6 maka I-nya kita ganti 6. TB-nya kita masukkan 74,5. 6/10 dikali 80. FKS-nya 42. Frekuensi desilnya itu 12. Panjang kelasnya 8 ya. Ini kita bisa coret. 6 dikali 8 berapa? 48 ya. Dikurangi 42 nanti hasilnya 6. Kita coret dengan 6 sama 12 kita sederhanakan. Nanti 2 sama 8 dicoret ya. Nanti hasilnya adalah 4. Sehingga desil 6-nya ketemu 78,5. Paham ini ya?
Di bagian terakhir ini kita akan belajar tentang persentil ya. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di samping, kita diminta untuk menghitung persentil ke 40 atau P40 ya. Langkahnya sama, kita cari frekuensi kumulatifnya, kita tentukan kelas persentilnya. Karena persentil jadi per 100 nantinya ya. Karena P40 berarti nanti 40 per 100. Kita coret 00 ya. Sehingga tinggal 4 dikali 8 yaitu 32. Maka kelasnya adalah di kelas ketiga ya. Di antara 67 sampai 74. Tapi bawahnya 66,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya 22, frekuensi persentilnya itu berapa? 20 ya. Kita tentukan panjang kelasnya, nanti ketemu 8, tinggal kita masukkan rumus saja. Karena yang ditanya P40 berarti I nya kita ganti 40, TB nya kita masukkan 66,5, I per 100 N, I nya 40, E nya 80 ya. FKS nya tadi 22, frekuensi persentilnya tadi 20, panjang kelasnya 8. Kita sederhanakan 32 tadi ya, 32 dikurangi 22 nanti hasilnya 10. Berarti nanti ini kita sederhanakan, kita coret sama 8, nanti hasilnya 4 ya. Nanti kita tambahkan dengan 66,5. Jadi nanti persentil 40 nya ketemunya 70,5. Paham ya? Jadi kita sudah belajar tentang kuartil, desil, dan persentil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.